Cowok kalau punya banyak cewek itu sudah hal yang lumrah kan guys. Apalagi kalau si cowok bukan orang biasa, melainkan orang yang berpengaruh, berkuasa atau kaya raya. Bagi seorang cowok digandrungi banyak wanita adalah sebuah impian. Coba saja bayangkan, kamu dikerumuni cewek-cewek yang rela cintanya kamu bagi asal bisa sama kamu. Kamu pasti merasa jadi cowok paling menang banyak kan boys. Ternyata pola pikir kayak gini guys, bukan cuma dipunyai oleh cowok-cowok masa kini loh. Sejak zaman Indonesia belum merdeka aja, cowok-cowok penakluk wanita yang super beruntung sudah bertebaran di seluruh dunia. Siapa saja mereka? Mungkin buat kamu yang pengen belajar menaklukkan wanita, bisa mempelajari cara-caranya lewat mereka nih guys. Giacomo Casanova. Siapa yang menyangka kalau sebutan cowok Casanova berasal dari seorang petualang dan penulis dari Venesia ini guys. Giacomo Casanova yang berjaya di tahun 1725 sampai 1798. Dikenal sebagai sang penakluk wanita guys. Beberapa sumber menyebutkan Casanova pernah berhubungan dengan lebih dari 132 wanita. Meskipun banyak juga pengamat sejarah yang menyebutkan jumlahnya lebih banyak lagi, yaitu sekitar 200 wanita. Mantap. Bahkan namanya saat ini dijadikan sinonim dari kata womanizer dalam bahasa Inggris. Selain itu, Casanova terkenal banget dengan kutipan-kutipan soal wanita yang menunjukkan bahwa dia memang super expert tentang hal wanita guys. Seperti I don't conquer dan I submit, yang berarti saya tidak menaklukkan dan saya menyerah. Nah, kalau kamu yang pengen jadi penakluk wanita, jangan berprinsip ingin menaklukkan lagi guys, tapi menyerah diri sepenuhnya kepada wanita. Mungkin bisa dijadikan kunci untuk merebut hati banyak wanita. Sandi Arianto. Sandi Arianto hidup sejak tahun 1989 guys. Di masa hidupnya, kok gue sih? skip. Genghis Khan. Ada yang lebih senior dari Casanova loh. Genghis Khan lebih terkenal sebagai diktator dan penakluk dengan sebagai kekejamannya. Dia juga seorang penakluk wanita guys, tapi lebih tepatnya penakluk seksual, karena kebanyakan melakukan hubungan seksual dengan banyak wanita. Ilmuwan Rusia memperkirakan Genghis Khan memiliki 16 juta keturunan yang masih hidup hingga saat ini. Dahsyat nggak tuh? Lord Byron. Lord Byron dikenal sebagai seorang penulis, penyair, dan pejuang aristokrat di awal abad 19-an. Karena kesenangannya terhadap wanita, dia sampai pernah diasingkan guys. Pada zamannya, dia dikenal sebagai penyair yang sangat populer. Makanya banyak wanita-wanita dari kalangan atas yang sering berkencan dengannya, sampai-sampai ia seringkali bermasalah. Mungkin saja karena Lord Byron ini adalah seorang penyair guys, makanya dia jago gombalin cewek-cewek kali ya. Sementara itu, ada sebuah sumber yang menyebutkan bahwa Lord Byron pernah meniduri 250 wanita di Venesia hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Ian Fleming. Cinta serial James Bond gak bakal asing dengan nama ini. Kreator James Bond yang hidup di awal 19-an ini juga merupakan seorang penakluk wanita guys. Banyak kawan-kawan Ian Fleming yang mengatakan ia sangat menyukai wanita, dan seorang di antara kawannya yaitu Mary Pakenham berkata, tidak ada yang lain yang pernah saya kenal yang berhubungan seks dengan sangat banyak wanita seperti yang dilakukan ia. Kemampuannya menaklukkan wanita banyak dikaitkan dengan bagaimana ia bisa merayu wanita guys. Dengan 4 bahasa yang berbeda. Sepertinya kunci menaklukkan wanita memang ada pada rayuan kamu boys. Banyak-banyak belajar gombal ya. Living Legend, Hugh Hefner. Kalau yang ini sih nggak usah ditanya guys. Si babak founder majalah Playboy ini jelas selalu berhubungan dengan banyak wanita. Kabarnya, ia selalu hidup dikelilingi oleh wanita-wanita yang diharuskan berpakaian minim guys. Usut punya usut, ternyata pada awalnya Hefner mempunyai seorang istri, tapi sang istri berselingkuh ketika Hefner harus mengikuti wajib militer di tahun 1950. Banyak rumor yang mengatakan awalnya istrinya memperbolehkan Hefner meniduri wanita lain sebagai imbalan atas kesalahannya. Dan dengan harapan hal tersebut akan menyelamatkan pernikahan mereka. Tapi ternyata mereka pun bercerai. Perceraian Hefner ini justru menjadi sebuah titik di mana industri soft porn-nya menjadi populer dan sukses hingga saat ini. Sepertinya main hati memang selalu identik dengan cowok ya. Mau banyak cewek yang player pun, sejarah sudah membuktikan bahwa banyak cowok penakluk di luar sana. Bahkan bukan hanya mereka berlima guys, masih banyak cowok-cowok donjuan yang selalu haus akan cinta dan wanita. Kalau kamu berencana jadi the next womanizer, mungkin kamu harus berpikir dulu guys, gimana caranya mengalahkan pesona Hugh Hefner. Tapi jangan deh ya, satu pasangan aja sudah cukup, tinggal diolah gimana baiknya. Oke guys, until we meet in the next video, keep the up and don't ever give up. Bye bye.